Baik, selamat pagi adik-adik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang berikan kepada saya. Baik, nama saya Emilia Jenny Jun, NPM 20101030, Prodi PGSD dari kelas 2020B. Baik, hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pembelajaran. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan. Baik, dalam lingkungan terbagi atas. Yang pertama, bercerita hasil pengamatan. Yang kedua, mendengarkan cerita rakyat. Dalam mendengarkan cerita rakyat dibagi lagi menjadi macam-macam cerita rakyat, unsur-unsur cerita rakyat. Baik, yang pertama adik-adik, bercerita hasil pengamatan. Baik, bercerita hasil pengamatan yaitu seperti kita telah mengunjungi suatu tempat pariwisata yang indah. Contohnya ke taman kota ataupun ke tempat-tempat yang bersejarah. Pengamatan secara lengkap. Sebelum menulis pengamatan, kita harus tahu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adik-adik, amati dengan sungguh-sungguh objek yang kalian amati. Yang kedua, catatlah hal-hal yang penting yang berhubungan dengan objek. Yang ketiga, usahakan isi pengamatan sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, tulislah secara teruntut. Yang keenam, periksa kembali hasil pengamatan kalian tentang ejaannya Anda baca digunakan. Jadi di sini kita harus melihat kembali ke belakang bagaimana hasil pengamatan yang kita peroleh. Baik, yang kedua adik-adik, mendengarkan cerita rakyat. Mendengarkan cerita rakyat sama dengan dongeng. Jadi dongeng adalah cerita khayalan yang tidak pernah terjadi, terutama tentang kejadian yang aneh pada masa dahulu. Yang bentuk dongeng yang ada di masyarakat antaranya sebagai berikut. Yang pertama, fabel. Fabel adalah cerita rakyat, cerita rekan yang semua tokohnya terdiri atas binatang yang berperilaku seperti manusia. Yang kedua, legenda. Legenda adalah cerita rekan yang dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat. Sage adalah cerita rekan yang dihubungkan dengan sejarah. Yang kedua, mite. Mite adalah cerita rekan yang dihubungkan dengan kepercayaan tentang dewa-dewa dan roh-roh. Yang ke parabel. Parabel adalah cerita perumpamaan yang di dalamnya berisi kiasan-kiasan yang bersifat pendidik. Yang ke cerita lucu. Baik, dalam unsur cerita rakyat terdiri atas. Yang pertama adik-adik, tokoh. Tokoh adalah perilaku yang mengembang peristiwa dalam cerita yang memiliki sikap tingkah laku terutama atau fakta-fakta tertentu. Yang kedua, latar. Latar merupakan segala keterangan yang mengenai waktu, tempat atau ruangan dan suasana dalam cerita. Latar tempat misalnya di desa, di kota, atau di daerah tertentu. Latar waktu meliputi waktu terjadi cerita, misalnya pagi, siang, sore, ataupun malam. Latar suasana meliputi bagaimana peristiwa itu terjadi, misalnya menggembirakan, mencegahkan, mengerikan, atau mengejutkan. Yang ketiga adik-adik, alur atau plot. Alur merupakan urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Yang kedua, tema. Tema adalah ide pokok yang menjiwai titik tolak pengarang dalam menulis sebuah cerita. Yang keempat adik-adik, amanat atau pesan. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca karyanya. Pesan biasanya berisi tentang nasihat atau hikmah yang diperoleh setelah mendengar cerita rakyat yang didengarkan. Baik adik-adik, itu saja materi dari saya tentang lingkungan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.